Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa MJA TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat dan barakahnya kepada kita sekalian, di mana pada pertemuan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bisa bertemu, untuk bisa hadir dalam majelis ilmu yang penuh barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, tidak keluar kita dalam dari majelis ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, serta Allah tambahkan ilmu kepada kita, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada surat As-Sajdah ayat ke-27. Ayat yang ke-27 atau beberapa ayat lagi kita akan menyelesaikan atau menghatamkan tafsir surat As-Sajdah, di mana yang telah kita ketahui pula bahwa di dalam surat As-Sajdah ini banyak disinggung tentang bahwa manusia ini perlu mengetahui dan perlu merenung kembali akan banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita sekalian, kenikmatan hidup, kemudahan untuk bisa mencari penghidupan. Allah Subhanahu wa taala gambarkan secara jelas, khususnya di dalam surat As-Sajdah ini. Tujuannya adalah satu, jangan sampai ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada seorang hamba, seorang manusia yang tidak mengenal penciptanya. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah tujuannya agar jangan sampai ada manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diterimanya, atas kenikmatan yang dinikmatinya sehari-hari di dalam kehidupan yang ia jalani. Sebelum kita masuk ke dalam penafsiran surat As-Sajdah ayat ke-27 ini, perlu kita fahami pula bahwa setiap surat di dalam Al-Quran memiliki keunggulannya masing-masing, memiliki kelebihannya masing-masing. Di dalam salah satu periwayatan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, di situ dikatakan bahwa ada dua surat yang memiliki 70 kebaikan lebih dibanding dengan surat-surat yang lain. Dua surat itu adalah Alif Lam Mim Tanzilul Kitab atau As-Sajdah, surat yang kita baca ini, dan satu surat lagi yaitu surat Tabarak, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dua surat itu ya memiliki 70 kelebihan dibanding surat-surat yang lainnya. Namun kita perlu fahami bahwa memang setiap surat di dalam Al-Quran memiliki kelebihan, memiliki keutamaannya masing-masing. Seperti surat Yasin. Yasin adalah qalbul Quran. Dikatakan surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran, jantungnya surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Alhasil setiap surat memiliki kelebihan dan fadilahnya masing-masing. Maka banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, ya. Hizbul Quran kita baca bainal maghrib wal isya, ya. Setiap malam satu juz, satu bulan khatam sudah, ya. Atau mau lebih baik dari itu satu hari 3 juz, jadi berarti 10 hari khatam. Atau ada lagi yang lebih utama lagi, ada yang 3 hari khatam Quran, ya. Ya, di dalamnya ini penuh hikmah, penuh ilmu, ya.
membukakan mata batin kita untuk semakin kita mengenal, bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan tafsir surat As-Sajdah ayat yang ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zara'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Ayat ini menggambarkan atau mengingatkan kepada kita umat manusia, dan khususnya mereka orang-orang kafir yang ada di kota Mekah pada saat itu, ya, agar mereka faham betul, mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan sehingga tanah yang tadinya tandus, ya, yang tadinya tidak diairi, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Mereka harus paham, mereka harus mengenal siapa yang menurunkan air hujan. Dari air hujan maka tumbuh-tumbuhan itu menjadi tumbuh. Dan sebelumnya pada ayat-ayat yang kemarin yang dibahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada mereka orang-orang kafir Mekah akan bagaimana sikap Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kafir di zaman-zaman dahulu, di masa-masa kenabian. Ya, mereka memiliki kekuatan fisik yang lebih, seperti umat Nabi Allah Hud, umat Nabi Allah Nuh, dan umat-umat terdahulu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, memiliki kecerdasan yang dahsyat, namun karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dibinasakan oleh Allah. Keturunannya tidak ada. Ya. Nah, ini mereka khususnya orang-orang kafir Mekah ini harus melihat, harus mengetahui sejarah, sehingga mereka mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat, maha mampu atas segala sesuatu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung dan bertanya kepada khususnya orang-orang kafir di kota Mekah sana, ai awalam yushahidu kamala qudratina fi suqina al-ma'a ilal ardil yabisah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka, namun dengan nada bertanya. Artinya adalah bahwa ini satu cara yang sangat menghargai orang yang diajak bicara. Kita kalau berbicara kemudian kita bertanya kepada dia, seakan kita menegur sebetulnya. Cuman teguran kita ini sangat baik sekali. Bahkan kita bentuk susunan kalimatnya, struktur kalimatnya itu kalimat tanya. Artinya kita menghormati orang yang kita ajak bicara. Begitulah kita sebagai seorang dai diajarkan kepada kita bahwa bagaimana Anda memperlakukan orang ini dengan cara yang terhormat. Anda hormati orang yang Anda, walaupun dia tidak sefaham dengan Anda, walaupun dia tidak seiman dengan Anda. Bagaimana cara dakwah itu bisa disampaikan dengan baik? Bahkan Allah SWT mengajarkan awalam yarau, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka menyaksikan? Sebenarnya kan mereka melihat terhadap kehidupan sehari-hari. Mereka melihat dan mereka tahu bahwa dari langit ini turun hujan. Namun Allah bertanya kepada mereka, ya, artinya manusia ini punya etika, punya budaya, ya. Kita diajarkan untuk bertutur kata yang baik, menunjukkan kelas Anda sebagai orang terhormat, menunjukkan budaya Anda ini tinggi. Nah, kita diajarkan melalui Al-Quran ini dengan menegur dengan cara bertanya. Awalam yushahidu, tidakkah mereka menyaksikan akan kemuliaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan dahsyat Allah Subhanahu wa taala di dalam menurunkan air hujan ilal ardi, kepada tanah, kepada padang ke satu tanah, ya, satu pekarangan yang kering, yang tadinya tidak ada air. Namun Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan allati la nabata fiha, yang mana tidak ada rumputan. Kalimat al-ardi jelas artinya adalah tanah, ya, atau pekarangan. Al-juruzi, ya, maknanya adalah tempat atau tanah yang tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
Ada satu daerah, satu tempat yang kalaupun diairi air hujan nggak mungkin tumbuh dia. Kenapa? Karena tanah itu kandungan asamnya atau kandungan garamnya terlalu tinggi, atau tanah-tanah yang berlumut itu, ya. Nah, di situ dikasih air hujan seberapa banyak pun nggak akan tumbuh tumbuhan. Maka Allah SWT mengatakan al-juruzi. Al-juruzi itu khusus untuk tanah-tanah yang tidak mengandung banyak garamnya tadi. Itu kalimatnya al-juruzi itu artinya. Jadi di kota Mekah sana, ya, di daerah-daerah yang yang tidak banyak rerumutan itu kalau diturunkan air hujan, dia akan tumbuh. Dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Karena dia kandungan asamnya atau kandungan garamnya tidak tinggi. Kalau ada daerah yang kandungan garamnya tinggi, di situ banyak lumut misalnya, dia bukan termasuk kalimat al-juruzi, nggak masuk di makna ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, ilal ardil juruzi. Maknanya ke sana. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan ke tanah-tanah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya di sana? Fanukhriju bihi zar'an. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, ya, tanam-tanaman, buah-buahan. Fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum. Dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, maka hewan ternak yang digembalakan, ya, menjadi bisa makan. Yang tadinya tidak makan bisa makan. Mereka digembala, mereka makan rumput-rumputan. Dari mana itu rumput tumbuh? Karena Allah SWT turunkan hujan. Tidakkah mereka melihat itu, menyaksikan itu, sehingga Anda sampai pada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta dan satu-satunya yang pantas untuk disembah. Itu tujuan dari ayat ini diturunkan, agar mereka ini mata batin mereka ini melihat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak nyembah batu lagi, tidak menyembah berhala kembali. Wa anfusuhum, dan bukan hanya hewan ternak yang makan, tapi diri kalian sendiri makan dari tumbuh-tumbuhan, makan dari biji-bijian. Ada kedelai, ya, ada jagung dan lain sebagainya. Ada bahan pokok, makanan pokok, ada gandum, ada beras. Ya, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan, dan proses Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, ya, agar kita ini melihat, ya. Orang-orang yang membajak sawah, ya, atau mereka para petani itu, Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan mereka untuk melihat kudratullah secara langsung itu. Bagaimana Allah SWT menurunkan hujan, ya, nggak berapa lama setelah dibajak, kemudian diairi dengan cara yang benar, ya, dipupuk dan lain sebagainya, sehingga tumbuh-tumbuhan, padi tumbuh, apalagi buah-buahan dengan segala macam rasa dan warnanya menjadi tumbuh. Dari mana itu? Apakah manusia sendiri yang bisa menumbuhkan? Atumbitu syajaraha? Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kalian yang punya kemampuan untuk menumbuhkan ini dan mengembangkan buah-buahan tanaman? Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semua. Kalau begitu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa nukhriju bidzalikal ma'i anwa'az zuru' wathimar ta'kulu minhu dawabuhum minal kala' wal hashish, ya, dari rerumputan dimakanlah oleh hewan ternak yang digembalakan, wa anfusuhum minal habbi wal khadir, dan justru diri mereka sendiri, ya, khususnya mereka orang-orang kafir Mekah, mereka makan biji-bijian, mereka makan sayur-mayur, ya, makan makanan pokok yang Allah Subhanahu wa taala berikan makan kepada mereka. Inilah menunjukkan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak beriman kepada Allah, tetap dikasih makan sama Allah. Apalagi kita yang 5 waktu sholat, sujud di masjid, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita di malam hari, insya Allah rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesulitan, tidak ada yang jauh. Semua ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada orang muslim mukmin pesimis, itu tidak ada sebetulnya. Ya, kecil hati tidak ada. Kenapa? Karena mereka punya Allah Subhanahu wa taala. Asal menjalankan syariat Allah dengan benar.
aturannya dipakai, bagaimana cara muamalah, bagaimana cara mencari penghidupan dengan benar dan sah sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afala yubsirun. Kalimat ini ditutup dengan kalimat Allah SWT bertanya, tidakkah mereka ini melihat, memperhatikan, sampai pada batas nanti mengambil satu kesimpulan bahwa tiada Tuhan terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemampuan yang bisa mendesain itu semua, ya. Bagaimana rezeki itu bisa sampai kepada kita? Bagaimana kehidupan itu bisa kita jalani? Ya. Tahun demi tahun manusia ini tumbuh, tambah tua, tambah tua, tambah tua. Tapi tetap rezeki itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala. Afala yubsirun, tidakkah mereka ini ibsar, melihat, memandang lebih jauh terhadap keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menyampaikan mereka kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamuna alladhi ahya al-ardha al-mayyitata qadirun ala i'adatihim ba'da wafatihim. Nah, kesimpulan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah kalau mereka ini melihat proses, ya, tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dan pada waktunya nanti akan mengalami kematian yang sebelum diairi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu tandus, tanahnya mati, sama seperti manusia. Manusia ini prosesnya tidak ada atau mati menuju hidup. Siapa yang menghidupkan? Allah. Kalau Allah mampu menghidupkan tanaman, tumbuh-tumbuhan, tanah yang tandus menjadi hidup, menjadi hijau, ya, maka Allah Subhanahu wa taala punya kemampuan yang sama untuk bisa menciptakan manusia, menghidupkan manusia. Dan nantinya pada satu saat tanpa air hujan akan membuat Allah Subhanahu wa taala akan membuat tanah menjadi tandus kembali, bisa nggak? Bisa. Sama. Manusia pun ketika dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada saatnya akan mengalami masa kematiannya. Setelah masa kematian ada hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidupnya masing-masing. Inilah penafsiran atau sedikit penafsiran dari ayat surat As-Sajdah ayat yang ke-27. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin." Di tengah turunnya ayat ini, mereka orang-orang kafir Mekah itu masih terus menantang. Sampai kemampuannya kaum muslimin ini sampai mana sih? Karena mereka memang ditindas bertahun-tahun oleh kafir Mekah pada saat itu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka diintimidasi, ya, mereka bahkan sampai dibunuh sebagian orang karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang kafir Mekah ini menantang, kapan sih mereka ini akan menang? Kapan sih orang-orang mukmin ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin." Dan orang-orang kafir Mekah, ya, berkata kepada kaum muslimin, tujuannya adalah untuk menghinakan kaum muslimin. Mata satun saruna alaina wa yakunu lakumul ghalabah wal fathu alaina. Kapan kalian ini akan dibantu oleh Tuhan kalian, akan ditolong oleh Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala atas kami, dan kapan kemenangan ini bisa kalian raih? Ya, ini tujuannya adalah untuk menghinakan kaum muslimin. In kuntum shadiqina fi da'wakum. Kalau kalian ini orang-orang beriman benar-benar jujur di dalam agamanya, di dalam dakwahnya. Kalau memang jujur, berarti kalian akan ditolong oleh Tuhan kalian. Kapan itu? Seakan mereka menantang kapan datangnya hari kemenangan kaum muslimin. Di sini Al-Imam As-Safi mengatakan, salah seorang mufassir, "Kana al-muslimuna yaquluna innallaha sayaftahu lana 'alal musyrikin." Memang Allah Subhanahu wa taala berjanji melalui Nabi Muhammad SAW bahwa mereka orang-orang beriman ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir di Mekah pada saat itu. Mereka akan diberi kemenangan, akan diberi satu kesuksesan di dalam dakwahnya. Wa yafsilu bainana wa bainahum. Ya, nanti Pak akan tiba ada hari di mana manusia akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang benar, mana yang salah, mana yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak. Wa kana ahlu Makkah idza sami'uhum, maka pada saat itu ketika janji itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan di tengah
hal itu disampaikan, mereka orang-orang kafir Makkah mendengarnya, mereka mengatakan yaquluna bitariqil istijal takdziban wastihzaan mata hadzal fath. Ya, mereka setelah mendengar hal itu langsung mereka menantang, kapan kemenangan akan tiba itu, kapan, terhadap orang-orang beriman, ditantang sama mereka. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segalanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah janji untuk memenangkan satu kaum, pasti kaum itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu waktunya saja. Tinggal Allah Subhanahu wa taala pilihkan di mana dan kapan, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting kaum muslimin, kaum mukmin ini istiqomah dalam kebaikan. Ya, benar atau baik dalam niatnya dan benar dalam langkahnya, dalam amalnya, dalam harakahnya. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebenaran ini akan menyampaikan kaum muslimin dalam kemenangan. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah, turunkan ayat di ayat yang sama, di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun." Katakanlah wahai Muhammad, turun ayat kepada orang-orang Mekah untuk memberikan respon terhadap tantangan mereka. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, inna yaumal qiyamati huwa yaumul fathil haqiqi. Hari kemenangan itu ada dua, satu di dunia dan satu nanti di akhirat. Dan hari kemenangan yang hakiki, yang sebenarnya adalah kemenangan nanti di akhirat, di mana nanti Allah Subhanahu wa taala kelompokkan kaum beriman dan Allah akan kirim menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kemenangan yang hakiki. Dan nanti Allah akan pisahkan mana kaum beriman, mana yang tidak, mana mereka penyembah berhala, mana yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang hamba dunia, mana yang hamba Allah Subhanahu wa taala, akan terpisah dengan sendirinya. Nanti di hari kiamat itulah hari kemenangan yang hakiki, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna yaumal qiyamati huwa yaumul fathil haqiqi alladzi yafsilu ta'ala fihi bainana wa bainakum. Nanti ya, antara kami dengan kalian wahai orang-orang kafir akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan dan membedakan mana yang beriman, mana yang tidak. Wala yanfa'u fihil iman walal i'tidar. Maka ketika seseorang itu sudah na'udzubillah meninggal dalam kufur, meninggal dalam kemusyrikan, maka kehidupan mereka tidak akan bermanfaat sama sekali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau nanti di hadapan Allah mau beralasan dengan alasan apapun, alasan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kalian sudah dikasih kehidupan. Kalian sudah diberi gambaran hidup tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh melalui air hujan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mampu dan lihatkan dengan mata kepala. Mereka melihat itu. Ya, mereka menyaksikan itu. Dan Allah sudah tanya. Tapi apa pelajaran yang bisa diambil? Ternyata mereka tidak bisa mengambil pelajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap dalam kekufuran. Mereka tetap dalam kemusyrikan, mereka menyembah berhala, yang berhala itu tidak bisa memberikan manfaat sama sekali, tidak bisa menolak bala sama sekali. Yang bisa memberikan manfaat adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolak bala itu Allah Subhanahu wa taala, bukan batu-batu itu, bukan berhala yang disembah. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun wala hum yu'akharuna wa yumhalun. Mereka tidak lagi diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk ditunda 1-2 detik, ditunda 1-2 menit, tidak ada. Mereka sudah dikasih hidup umur 40 tahun, 60 tahun. Apa pelajaran yang bisa mereka ambil? Ya, 5 waktu dalam satu hari azan berkumandang. Ini adalah satu ajakan kepada orang-orang yang di luar iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Ya, mereka mendengar azan apa tidak? Mendengar. Sehari-hari telinganya mendengar azan. Bahkan kan ada yang protes itu ya. Azan suaranya mengganggu. Berarti mereka mendengar. Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa alasan lagi. Anda di dunia sudah mendengar azan 5 waktu tapi Anda tidak mau ke masjid. Anda mendengar azan 5 waktu tidak terpanggil untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Alasan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan waktu yang cukup, sudah memberikan pelajaran yang cukup kepada mereka dengan modal mata dan telinga mereka. Artinya manusia ini diberi otak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, untuk bisa mengambil kesimpulan akhir dari perjalanan hidupnya, yang tujuan akhirnya adalah bagaimana agar tidak menyembah terkecuali Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mendukung dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini gambaran yang sangat-sangat jelas, dan di dalam surat As-Sajdah ini banyak pelajaran yang bisa diambil, banyak permisalan-permisalan hidup, ya. Kenapa sih manusia ini diberi permisalan hidup tentang alam semesta? Karena alam semesta ini memberikan satu keseimbangan hidup, ya, satu pelajaran, ya, bagaimana hidup ini seimbang, sehingga teratur hidup itu, siang dan malam itu bisa teratur, ya, nggak protes. Siang kalau 12 jam, saya cuma mau 6 jam, saya nggak, ya tetap 12 jam. Malam juga begitu, teratur sekali. Kemudian Allah SWT kasih gambaran bagaimana tumbuh-tumbuhan. Kenapa sih kita dikasih gambaran tumbuh-tumbuhan? Pohon bisa bicara enggak pohon itu sih? Kita dikasih pelajaran, dikasih satu permisalan sama Allah SWT. Kan banyak sekali di dalam Al-Quran ini, ya, pelajaran tentang bagaimana hewan ternak, pelajaran tentang kehidupan hayawan, pelajaran bagi kita tentang tumbuh-tumbuhan, tentang ekosistem. Nah, ini semua mengajarkan keseimbangan hidupnya, ya. Kalau sudah alam ini keseimbangannya hilang, ya, maka keseimbangan ekologinya sudah hancur itu nanti, ya. Yang harusnya tumbuh-tumbuhan nggak tumbuh, ya, kesian kan hewan-hewan itu yang di gunung-gunung sana. Kalau sudah manusia ini melakukan kerusakan di mana-mana, ya, dengan segala macam proyeknya mereka ini, nggak mau lihat kehidupan itu bagaimana. Manusia ini hidup nggak sendiri di muka bumi ini, ada hewan. Lah kehidupan hewan ya dijaga, ada habitatnya, ada tempatnya. Kalau nggak mau rumah-rumahnya disambangi kera-kera, ya jangan ganggu kehidupan mereka di sana. Bagaimana proses penambangan itu harus jalani dengan baik, dengan pakai adab, pakai budaya. Ada batasan-batasannya, semua itu ada aturannya. Manusia ini sudah punya habitatnya sendiri, sudah punya kelompok masyarakatnya sendiri. Nah, jangan mengganggu keseimbangan ekosistem alam ini. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka manusia diberi kesempatan untuk meneliti itu, melihat, menyaksikan, ya. Bahkan harusnya mereka para peneliti ini sampai pada kesimpulan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak, seharusnya. Itu ujung dari proses penelitian mereka itu. Akhir dari itu semua adalah mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu qadirun ala kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Ya, untuk jangan menyembah terkecuali Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah. Itu satu perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang, naudzubillah wal iyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari kemusyrikan. Ketika manusia meninggal dalam keadaan musyrik, ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diampuni, apa masuk surga orang semacam ini? Kemana kita nanti di akhirat? Pilihan kita. Tentu kita memilih untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, satu kenikmatan, satu lambang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan untuk kita semua. Bagi orang yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mau lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat As-Sajdah ini sampai pada kita ujung dari surat As-Sajdah, yaitu surat ayat yang ke-30 akhir dari surat As-Sajdah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid anhum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan kita kaum muslimin pada umumnya, sikap kita ini bagaimana sih ketika kita menghadapi
cercaan orang-orang di luar sana. Bagaimana kita menghadapi rongrongan mereka ini terhadap akidah kita, ya. Bagaimana kita menghadapi provokasi dari orang-orang di luar Islam, dari orang-orang di luar iman ini, apa sikap yang harus kita ambil, ya. Mereka ini kan terus berupaya tidak berhenti dengan misi visi mereka, ya. Misionaris ini untuk terus menarik kita kembali ke agama mereka. Lantas caranya bagaimana kita menghadapi keadaan yang semacam ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid anhum. Sikap yang harus diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berpalinglah engkau wahai Muhammad. Diperintahkan oleh Allah untuk berpaling. Apa enggak perlu diambilkan pedang saja orang-orang semacam ini tebas lehernya? Enggak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa'arid anhum. Berpalinglah dari mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar manusia ini, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan dahsyat akalnya, seharusnya mereka bisa mengambil pelajaran. Hal itu seharusnya cukup. Manusia ini adalah makhluk bermartabat, makhluk yang berbudaya, makhluk yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Kesempurnaan manusia ini baik fisik maupun metafisik sangat dahsyat sekali. Manusia diberi rasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan hidup, bahwa kehidupan ini bukan dari mereka. Kemudian manusia diberi kesempatan untuk berpikir dengan kecerdasan akalnya, sehingga sampai kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka diajarkan nggak mau, masih nolak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa'arid anhum. Berpalinglah kamu dari mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir ulang, untuk mikir kembali, ya. Kapan mereka mau, Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat mereka. Kapan mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sadar, ya, atas kesalahan masa lalunya, atas dosa-dosa yang lalu, sehingga Allah terima nanti. Ya, maka Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad, fa'arid anhum. Sudah, berpalinglah kalian. Artinya, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bahwa kita ketika kita berdakwah, ya, ke satu daerah, ke satu kelompok masyarakat, barangkali respon mereka kurang lebih seperti ini nanti. Ada yang menerima langsung ajakan dakwah Islam itu ada, tapi ada yang menolak. Bahkan memberikan satu cercaan yang semacam ini. Kita bukan mendapatkan sambutan tapi sambitan yang diterima dan lain sebagainya. Maka metode dakwah yang bisa kita pakai ini, kita bisa melihat surat As-Sajdah ini, ya, fa'arid anhum. Berpalinglah dari mereka. Tidak berhenti sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'arid anhum. Ya, tidak usah peduli sudah, tidak usah dipedulikan, jangan didengarkan. Ya, untuk bisa menjaga keimanan kita, bukan hanya kita berpaling, tapi jangan dengar. Ini perhatikan ini. Jangan mendengar mereka, jangan melihat mereka. Kalau sudah kita mendengar dan melihat, terpengaruh nanti. Hati-hati di dunia dengan era media sosial yang semacam ini. Jaga keimanan untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Di luar itu mereka tidak berhenti. Terus untuk bisa menarik kita kepada agama mereka, kepada budaya mereka, kepada politik mereka, kepada cara berekonomi mereka. Jangan didengarkan, jangan melihat, jangan berpaling. Itu bagaimana sih logikanya? Berpaling itu berarti kita tidak menerima mereka. Berpaling itu artinya kita tidak melihat mereka, tidak mendengar mereka, sehingga iman kita tetap kuat. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, lain dengan masyarakat sekarang ini. Sehari-hari itu kepinginnya lihat media sosial, kepinginnya melihat dunia luar, kan begitu. Apa yang terjadi? Pengaruh yang muncul nanti, pengaruh budaya, pengaruh berpakaian, ya, pengaruh nanti cara berpikiran. Kalau sudah cara pikirnya sudah terpengaruh, itu biasanya sudah 90% terpengaruh. Gaya hidupnya itu sudah berubah nanti. Sudah jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnahnya itu sudah ditinggalkan.
Kenapa? Karena pertamanya melihat, kepingin tahu. Cuman melihat kok Ustaz, apa salahnya sih? Nah ini Allah SWT mengajarkan fa'arid anhum, berpalinglah kalian dari mereka, dari budaya mereka, dari cara berpikir mereka, dari kehidupan mereka sehari-hari. Ya, berarti kita jaga telinga dan mata kita. Yang kita lihat adalah orang-orang beriman, yang kita lihat adalah budaya iman, budaya Islam. Yang kita lihat adalah bagaimana kegiatan-kegiatan Islami, majelis-majelis ilmu, masjid, memakmurkan Baitullah, memakmurkan tempat-tempat yang bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, melihat acara-acara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini PR bagi kita. Ini cara bagi kita untuk bisa terus menebalkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas provokasi yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Fa'arid anhum, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya apa? Wantadir innahum muntadirun. Ai wantadir ma yahullu bihi min adzabillah. Tunggulah wahai Muhammad apa nanti azab yang bakal menimpa mereka. Tunggulah apa keadaan, kalau bahasa kita tuh cilokonya mereka itu nanti mereka akan datang. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggulah, kamu akan menyaksikan kekuatan Allah terhadap mereka. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan semakin menguatkan Rasulullah dan para sahabat. Dan kita semua kaum muslimin dimanapun kita hidup, di kapanpun kita hidup, akan terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama apa? Fa'arid anhum. Itu yang harus kita pakai. Ya, setelah kita menyampaikan kepada mereka, mereka menolak. Ya, mereka tidak mau menerima, bahkan mereka mengejek. Ya, bahkan terus mereka memprovokasi dengan berbagai macam cara. Ya, mereka terus melancarkan visi misi mereka. Fa'arid anhum, hindarkan telinga dan mata kita untuk melihat dan menyaksikan itu. Jangan sampai. Berpalinglah. Lihat bagaimana komunitas kaum muslimin, lihat bagaimana budaya mereka. Ya, hiduplah di situ. Lihat bagaimana cara orang Islam berekonomi, berpolitik, berbudaya, sehingga agamanya semakin kuat, Islamnya semakin tumbuh, ghirah Islamiyahnya semakin kokoh, sehingga sehari-hari ya yang dipakai adalah, yang sehari-hari adalah yang dilakukan adalah ihya'us sunnah, terus menghidupkan sunnah Nabi SAW, sibuk untuk terus dakwah, sibuk untuk terus membumikan sunnah Rasul SAW. Ya, sehari-hari sibuk dengan zikir kepada Allah, sehari-hari sibuk dengan tilawatul Quran, sehari-hari sibuknya adalah terus membantu sesama, mempedulikan kaum muslimin, saudaranya yang tidak seberuntung dirinya. Bagaimana kepedulian terhadap kaum umat ini muncul di kalangan kita. Nah, itu semua hidup nanti. Apa syaratnya? Fa'arid anhum. Yang kedua apa? Nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang akan diturunkan grade-nya nanti. Ya, ekonomi kaum muslimin akan semakin tumbuh. Budayanya akan semakin berkembang. Dakwahnya akan semakin meluas. Nah, Islam akan semakin dikenal. Dan ini adalah bagaimana menjadi satu tanggung jawab moral kaum muslimin sebagai umat Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada umat, ya, agar mereka ini mata batin mereka ini melihat, melek, ya, mereka mau mendengarkan, telinga batin mereka ini terbuka. Itu dari kita, dari Islam, dari Muslim. Islam ini, ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu dari kaum musliminnya, dari orang Islamnya. Ya, bagaimana agar Islam ini benar-benar dipandang baik, tergantung kaum musliminnya. Bagaimana muslimnya baik? Baik dalam tutur katanya, baik dalam sikapnya, baik dalam bermuamalahnya, dalam melakukan syariahnya. Ini bagaimana implementasinya ini bagus itu seperti apa? Baik itu bagaimana? Sehingga orang melihat tertarik dengan Islam. Ya. Bukan justru dengan tingkah kaum muslimin orang semakin lari dari Islam. Tidak seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW dengan berupaya keras, ya, menampilkan sisi Islam yang indah, yang cantik, agar orang itu tertarik, agar manusia ini terselamatkan dari azab Allah,
baik azab dunia maupun akhirat, apalagi neraka. Ya, itu tugas Rasulullah SAW, tugas kita kaum muslimin. Ya, fa'anqadhakum minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin terus Rasulullah itu menyelamatkan kaum muslimin, ya. Mereka ala syafa hufratin minan nar, sudah nyaris masuk ke dalam neraka, sudah tinggal di bibir jurang neraka. Fa'anqadhakum minha. Bagaimana menyelamatkan itu semua? Ya, mereka nggak sadar mereka dalam kekufuran. Mereka tidak sadar mereka dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak sadar dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini menampilkan sebaliknya itu? Sehingga mereka sadar bahwa oh ya, ini sekarang saya dalam kesesatan. Kita harus kembali kepada Allah untuk tidak menyembah terkecuali Allah Subhanahu wa taala, untuk ikut dan mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arid anhum wantadhir. Berpalinglah kamu wahai Muhammad dari mereka, jangan kau pedulikan, ya, atas apa yang mereka lakukan. Wantadhir, coba tunggu. Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam terhadap orang yang mau mendakwahkan Islamnya. Ya, Anda menolong Allah, Allah akan tolong Anda. Anda menolong Allah artinya adalah Anda bagaimana dakwah ini terus ditegakkan. Anda tampilkan sosok sebagai seorang muslim. Ya, kita ini manusia ini membawa misi Allah Subhanahu wa taala di bumi. Bukan hanya sebagai seorang manusia saja, tapi sikap kita mewakili Islam. Sikap kita mewakili orang yang sholat. Bagaimana orang sholat? Sifat-sifatnya ada dalam Al-Quran. Akhlaknya, cara berekonominya, cara kita berbicara kepada seseorang, ya, cara kepedulian kita kepada umat. Nah, itu mewakili itu semua. Maka mereka orang di luar sana, kalau mereka mencemooh Anda, sudah biarkan, berpalinglah, jangan pedulikan mereka. Wantadhir, tunggu. Allah akan atur waktunya. Skenario Allah Subhanahu wa taala tidak ada duanya. Ya. Skenario kalau di TV-TV itu ada kurangnya kan ya. Ada enggak pasnya, skenario enggak masuk ini, enggak nyambung ya. Kadang ada itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya skenario yang sangat dahsyat, enggak bisa diganggu gugat. Ya. Enggak bisa mengelak siapapun yang harus masuk dalam jebakan, ya masuk jebakan. Siapa itu? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SWT mengatakan wantadhir innahum muntadirun, ai wantadhir ma yahullu bihim min adzabillah. Tunggulah kapan saatnya, waktu di mana mereka akan diturunkan azab oleh Allah SWT kepada mereka. Innahum muntadirun kadzalik. Nah, ini loh, kenapa kita ini intadhir, tunggu. Artinya tunggu di situ kita waspada. Kita berjaga-jaga, jaga iman Anda, jangan lengah. Kenapa? Karena mereka pun innahum muntadirun. Mereka juga mencari lengah kita. Nah, ini loh kenapa kita ini satu berpaling dari mereka, ya, jaga telinga dan mata. Ya, kedua, langkah berikutnya wantadir. Jangan Anda lengah. Tunggulah kapan mereka diberikan azab oleh Allah SWT. Di saat Anda menunggu itu, jangan sekali-kali Anda lengah. Kenapa? Karena innahum muntadirun. Mereka juga mencari lengah Anda sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ditunggu kapan keplesetnya. Kemudian nanti tinggal akan dihajar oleh mereka. Loh, ini loh Islam begini, Islam dikata-katai, dicari kurangnya, dibicarakan, di blow up medianya. Mereka ini terus menggambarkan sisi negatif Islam. Mereka tidak pernah mengunggulkan kebaikan Islam, tidak pernah. Tapi begitu ada celah satu, itu yang diabadikan, terus dibicarakan, headline-nya itu terus nggak berhenti. Nah, intadhir, tunggulah. Ketika kita menunggu, kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita menunggu, kita terus berbuat kebaikan. Maka mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan membantu dan mendukung umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum muntadiruna kadzalika ma yahullu bikum. Karena mereka pun juga sedang menunggu, ya. Mereka juga waspada. Kapan ini kira-kira umat Islam ini kalah? Kapan orang-orang beriman ini kalah perang? Ditunggu. Ya, pernah di dalam sejarah ada itu bagaimana peperangan terjadi satu kali, yaitu perang Uhud, yang tadinya harusnya menang namun endingnya seperti semacam itu. Kenapa?
Ya karena mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu gambaran kecil. Ya, siapapun kita, dimanapun kita, ya hari ini, kalau kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, kita pegangan benar-benar sama Al-Quran dan hadis, ya, dan para ulama, mereka orang-orang yang terus sebagai khalifah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khulafa Rasul, mereka penerus, pengganti para Rasul. Era Rasul itu sudah tidak ada sekarang. Sekarang siapa? Ya mereka para ulama, mereka para khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam meneruskan dakwahnya sampai akhir zaman. Hadirin para pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah gambaran beberapa ayat Al-Quran yang di dalam surat As-Sajdah yang memberikan gambaran kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan disambung dalam taklim yang akan datang, masuk ke dalam surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu بعد أن قرأ القارئ عليه في خطبة الحبيب طاهر بن حسين عند قوله ألا وإن هذا التنباك من أسوأ القبائح حالا وأسوأها في الشر مجالا يحذر العقول ويسدع الفضائل ويدعو إلى الفضول إلى آخره. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa MJA TV yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, di antara nasihat dan kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf rahimahullahu rahmatal abrar yang kita baca pada kesempatan kali ini adalah berbicara tentang bahaya merokok. Ya, yang hari ini rokok ini bukan semakin kurang tapi semakin tambah. Kalau disurvei produksinya 20 tahun lalu, 50 tahun lalu sama hari ini kira-kira bertambah atau berkurang. Nah, konsumennya kaum muslimin apa bukan? Nah, ini kita akan tahu di sini. Beliau mengatakan setelah ada seseorang yang membacakan kitab atau kalam khutbah dari Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Habib Tahir bin Husain bin Tahir itu memiliki saudara Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mereka bersaudara. Mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar menjaga konsumsi yang baik itu apa, mereka tahu betul. Ya. Di dalam khutbahnya Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir sampai pada pembahasan ala, ketahuilah, wa inna hadza tumbak, sesungguhnya rokok itu tumbak itu rokok, ya, min aswa'il qaba'ihi halan, ya, keadaan rokok itu atau rokok itu kalau dikonsumsi itu adalah keburukan yang paling buruk itu rokok. Bahaya yang paling membahayakan adalah rokok. Itu dikatakan oleh beliau. Wa aswa'iha wa ausa'iha fi syarri majalan. Dan rokok ini jalarnya, penyakitnya itu paling cepat itu rokok itu. Ya, kalau sudah menyebabkan penyakit penularannya itu kemana-mana menjalarnya itu dari mana? Dari rokok. Ya, insya Allah nggak asing ya di kalangan kita bagaimana bahaya rokok itu sendiri. Yang diherankan adalah semakin tua semakin kenceng rokoknya. Ya, kalau saya tidak rokokan saya tidak makan, saya kalau tidak rokok tidak bisa mikir. Ya itu kadang. Tapi kalau sudah nanti di bypass baru berhenti. Nggak berhenti rokoknya kalau belum ya jantungnya bermasalah. Ya, ini orang-orang yang semacam ini adalah orang yang tidak mempedulikan kesehatannya. Ya, mereka benar-benar mewanti-wanti jangan sampai, ya, kalau bisa dihindari, berhentilah merokok. Ya, subhanallah, di rokok itu kan jelas ya. Kalau mau beli rokok itu gambarnya seperti apa, ya. Dan stylenya para perokok ini kan, Anda pernah enggak ngelihat iklan rokok orangnya pakai sarung gitu? Atau pakai baju koko semacamnya atau kopiahan. Ya, kemudian iklan rokok. Kira-kira yang ditampilkan dalam iklan rokok apa? Pakaian yang berjas, pakaian pakai celana, pakai dasi, ya. Itu kita banget apa enggak coba? Kan enggak ya.
Yang sehari-hari pakaian kita pakai itu seperti apa? Lah budayanya kita ini yang kadang tidak matching gitu, tidak seimbang. Ya tadi kan itu diajarkan dalam surat ini, kita diajarkan keseimbangan itu loh. Nah seperti ini sebenarnya bagaimana cara menyeimbangkan pemikiran kita dan bagaimana keseharian kita. Ini cocok apa enggak sih? Ya, coba kita kalau pakai sepatu yang satu warnanya biru, satu warnanya hijau gitu, terus kita jalan, kira-kira apa yang dipandang sama manusia? Enggak seimbang. Ya sama, ya ahli masjid pakai pakaian ya kopian bendino, tapi pegangannya rokok 24 jam. Ya orang yang sehari-hari semacam itu pegangannya apa? Ballpoint untuk mencatat ilmu, pensil, ya tasbih dan siwak itu gantinya kan begitu. Nah ini tinggal bagaimana cara kita ini bisa menjalankan kehidupan yang seimbang, yang sesuai. Yukhaddirul uqul, dikatakan rokok ini bisa yukhaddir, bisa mengganggu kesehatan akal. Ya. Tapi dikatakan semacam itu. Wa yasta'al fadail wa yad'u ila al-fudul. Nah, dikatakan oleh beliau yang namanya rokok ini bisa mengajak orangnya kepada fudul. Fudul itu kepengen tahu urusan orang. Kira-kira logis apa enggak? Logis. Orang yang kalau sudah duduk kemudian rokok, apa yang terjadi? Bicaranya ngalor ngidul, bicaranya ngerasani sana sini, bicaranya kepengen tahu urusan orang. Nah, ya sudah lupa waktu, ya. Istilahnya lupa sholat, lupa waktu, lupa kerja, lupa kalau perutnya lapar, lupa. Akhirnya ujung-ujungnya mengganggu kesehatan lagi. Nah ini kita diingatkan, ya. Mereka para ulama itu sangat luar biasa menjaga tentang bahaya merokok. Nah. Ada salah seorang yang bertanya kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi, Shahibur Rushd. Ya, pada satu ketika ada seorang bertanya tentang rokok. Hukumnya rokok ini mubah atau tidak? Nah, ini ada orang para ulama ditanya tentang hukum merokok. Ya. Maka beliau Al-Habib Ali ini menjawab pertanyaan dari orang tadi. Dikatakan oleh beliau, saya kalau masalah hukum saya tidak terlalu tahu tentang hukum rokok itu apa. Ya, boleh atau tidak, halal atau tidak, haram atau tidak, ya artinya ulama tidak terlalu menjelaskan secara detail ini halal ini haram. Ada ulama yang mengharamkan, ada, tapi ada yang mengatakan makruh. Ya rata-rata para ulama mengatakan hukumnya rokok adalah makruh. Tapi beliau menjawab dan mengatakan mattakhallallahu min waliyin jahil, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengangkat seorang walinya dari orang yang jahil. Nah, ya kalau para perokok bagaimana? Ya Anda tahu sendirilah jawabannya. Ya, jadi pertanyaan itu dikembalikan kepada penanya lagi. Anda tidak usah tanya masalah hukum rokok. Masalahnya nggak perlu ke sana. Masalahnya adalah rokok itu membahayakan apa tidak? Mengganggu kesehatan apa tidak? Bermanfaat apa tidak? Itu kita bisa jawab kok. Sekali lagi seperti tadi, manusia ini diberi akal, ya, untuk bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, ya. Ya, insya Allah 99% lah boleh saya katakan para dokter itu mengatakan dan menganjurkan Anda jangan merokok, kan begitu ya. Saya tidak tahu kalau ada satu dokter yang mengatakan rokoklah kamu, merokok yang banyak, tidak tahu saya. Tapi rata-rata apa nasihatnya para dokter itu? Jangan merokok, ya. Sampai disebutkan di sini para ulama disebutkan satu-satu. Beliau Al-Habib Muhsin bin Alwi, Al-Habib Abdurrahman bin Ali, dan masih banyak lagi para ulama, ya, para masyayikh, para aulia. Mereka Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya, yushaddiduna an-nakir ala syaribit tumbak. Mereka benar-benar memberikan satu penekanan, ya, bahwa bagaimana tentang rokok ini agar bisa dihindari. Bahkan sampai dikatakan mereka mengingkari betul, ya, terhadap orang-orang yang ahli merokok ini, supaya mereka meninggalkan perbuatan itu.
Nah, banyak sekali di sini dikatakan ya agar kita ini melihat sisi manfaat dan madaratnya sehingga kita benar-benar bisa mengatur pola konsumsi atau pola makan yang baik, yang manfaat untuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari keterangan ini bisa memberikan manfaat kepada kita, memberikan satu pelajaran kepada kita untuk kita benar-benar bisa menjaga pola makan konsumsi yang halalan thayyiban, ya, yang menyehatkan bagi diri kita masing-masing. Hakata wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
الفاتحة بالقبول والإقبال وإصلاح كل حال على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدنا ولكم وأموات المسلمين أن الله درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا ضالا ولا مأثوما وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعفو لنا ولا يخيب رجانا وأن الله يوسع أرزاقنا ويحسن أخلاقنا وأن الله يطول عمرنا في طاعته وسلم على طول العافية ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بعد طول في طاعة الرسول في خير وفي عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا أنثى وذكر ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق كل حلالا دائما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كرام شرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.